Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada henti kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah, segala rahmat dan nikmat tercurah kepada kita, sehingga kita pada hari ini kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk beribadah selama bulan Ramadan. Salawat dan salam selalu kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia, terkhusus kita sebagai orang yang mengaku beragama Islam, sebagai umat Nabi Muhammad, dibawa beliau dari alam yang gelap gulita sampai alam yang terang benderang yang disinari dengan ilmu pengetahuan. Baiklah, pada kesempatan yang sangat singkat ini kami akan memberikan tausiah yang berjudul pentingnya sholat dalam kehidupan. Hadirin para pemirsa yang berbahagia, di dalam kehidupan ini kita sebagai hamba Allah ada 4 yang harus kita pahami. Yang pertama, kita harus punya akidah yang kuat. Yang kedua, kita laksanakan akidah itu dalam bentuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga, kita harus bermuamalah, berhubungan baik dengan Allah dengan baik maupun dengan sesama manusia. Hasil daripada akidah, ibadah dan muamalah akan melahirkan akhlakul karimah. Mengapa penting sholat dalam kehidupan? Karena sholat itu adalah doa. Akan tetapi yang doa bukanlah sholat. Jadi dalam sholat itu banyak permohonan. Kita sebagai manusia ingin mendapatkan kehidupan yang baik, rezeki yang baik, dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada hari ini kita akan coba lihat dan kita dengarkan ada 5 pentingnya sholat dalam kehidupan, sehingga kita mendapatkan kehidupan yang baik sesuai dengan keinginan kita, dan juga insya Allah akan memberikan kehidupan di akhirat pula lebih baik. Baiklah, mari sama-sama kita lihat pentingnya sholat dalam kehidupan. Yang pertama adalah membentuk pribadi yang lebih baik. Kita sebagai manusia yang dhaif, manusia yang lemah, punya kejelekan. Apa penyebabnya? Itu tidak lain, tidak bukan adalah bisikan setan. Bagaimana caranya supaya mendapatkan pribadi yang baik? Adalah mendirikan sholat. Kalau sudah melahirkan kepribadian yang baik, maka akan lahirlah kata-kata yang baik, prasangka yang baik, perbuatan yang baik. Itulah yang Allah katakan dalam surah Al-Ankabut, aqimis sholah, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Maka akan terjauhlah orang-orang yang betul-betul melaksanakan sholat sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah Rasulullah ajarkan kepada kita. Kita akan terjauh dari perbuatan fahsya dan mungkar. Berkata yang baik, melakukan perbuatan yang baik. Ketika kita memberikan koreksi kepada orang lain, bukan marah yang kita keluarkan, tapi nasihat. Sebagaimana dalam surah Al-As, wa tawasau bil haq, nasihatilah dengan kebenaran, bukan memarahi orang untuk meluruskan kebenaran. Bukan memarahi, tapi menasihati orang dengan kebenaran. Dengan menasihati tersebut akan tersentuhlah orang, akan melahirkanlah pribadi yang baik dalam diri kita. Kalau memarahi orang, maka akan tersinggunglah dengan kata-kata kita. Bukannya lebih baik, tapi orang tersebut akan menyalahi kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang pertama. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun manfaat atau pentingnya salat dalam kehidupan kita yang kedua adalah menjadikan jiwa kita tenang. Seandainya kita telah dekat dengan Allah,
jiwa kita akan tenang, pikiran kita akan cemerlang, ide-ide kita akan penuh dengan kebaikan, perilaku kita akan menawan. Kenapa? Karena kita dekat dengan Allah. Allah juga memberikan kepada kita gambaran alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum. Apa kata Allah? Orang-orang yang beriman itu hatinya tenang dengan mengingat Allah, dengan zikir kepada Allah. Bagaimana dengan zikir kepada Allah itu? Caranya bisa dengan membaca Al-Quran, dengan bisa salat, dengan bisa membaca kalimat-kalimat thayyibah, subhanallah, walhamdulillah. Bisa dengan berbuat baik. Seluruhnya itu ada di dalam salat. Zikir, membaca Al-Quran ada dalam salat. Jadi hadirin yang berbahagia, puncak zikir itu adalah salat. Tidakkah Allah juga berfirman dalam surat Thaha, Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku, fa'budni, maka sembahlah aku, wa aqimis shalah li zikri, dirikanlah salat agar engkau ingat aku. Itu hadirin yang berbahagia, manfaat atau pentingnya salat di dalam kehidupan kita. Hadirin yang berbahagia, adapun manfaat atau pentingnya salat dalam kehidupan yang ketiga adalah salah satu sarana untuk curhat kita sebagai manusia kepada Sang Khalik, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dialah yang maha kaya, karena dialah yang maha sempurna, maka kita curhat dalam bentuk doa, dalam bentuk permintaan, permohonan kepadanya untuk mencari solusi ketika kita ditempa musibah dan masalah dalam kehidupan. Tidak ada manusia yang tidak punya masalah, tidak ada manusia yang tidak punya dosa, tidak ada manusia yang tidak punya problem dalam kehidupan ini. Ketika itu kita dapatkan, kita hanya berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam salat kita. Ada doa-doa yang perlu kita ketahui bersama yang Allah kabulkan ketika salat duha, ketika salat tahajud, dan ketika antara azan dan iqamah kita bermohon dan berdoa apa keluhan kita, apa permasalahan kita, agar Allah cepat segera akan mencari jalan keluarnya. Ketika kita ditimpa sakit, juga kita bermohon bagaimana kita segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah manfaat yang ketiga kita, pentingnya salat dalam kehidupan ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, manfaat atau pentingnya salat yang keempat adalah bagaimana kita semua hidup di atas dunia ini mendapatkan kesuksesan. Tentunya orang sukses bahagia. Yang kelima juga akan mendapatkan kebahagiaan. Jadi dengan salat insya Allah akan meraih kesuksesan, akan meraih kebahagiaan. Karena kebahagiaan dan kesuksesan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah salat, insya Allah sukses bahagia di dunia, dan insya Allah sukses pula dan bahagia pula di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Demikian tausiah singkat ini. Semoga kita bisa memperbaiki salat kita. Kenapa? Ketika kita memperbaiki salat kita, Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Ketika kita telah melaksanakan salat kita dengan penuh khusyuk, tepat waktu, dengan syarat dan rukunnya, maka Allah akan perbaiki apa yang akan kita inginkan hidup di atas dunia ini. Karena hidup ini sangat sementara sekali. Demikian, banyak maaf kalau ada yang salah, kalau ada yang baik, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallah, subhanallah wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.